Hai, kembali lagi bersama aku Cindian dan juga partnerku. Di sini kami akan bahas tentang min, median, dan juga modus. Oke, kita mulai dari pertama dulu ya, tentang min. Apa sih itu yang dimaksud dengan min? Min adalah nilai rata-rata dari suatu data. Nah, data sendiri ini dibagi dua, data tunggal dan juga data kelompok. Next kita akan bahas tentang min dari data tunggal. Rumusnya adalah X atau kita bisa sebut min sama dengan sigma XI atau nilai data ke I per N. N itu jumlah data atau banyaknya data. Oke, kita move ke contoh soal ya. Hitung min dari data berikut ini: 2, 3, 3, dan 4. Gimana cara penyelesaiannya? Oke, kita urutkan satu-satu dulu ya. Diketahui X1 atau data ke-1 tadi 2, data kedua 3, data ketiga juga 3, sedangkan data terakhir 4. Maka N atau jumlah datanya ada 4. Nah, gimana sih cara cari minnya? Min sama dengan sigma XI atau ya kita jumlah tadi seluruh datanya, yaitu 2 plus 3 plus 3 plus 4 dibagi N. Jadi 2 plus 3 plus 3 plus 4 kan 12 per N atau jumlah datanya ada 4. Jadi 12 per 4 sama dengan 3. Jadi minnya sama dengan 3. Oke, kita move ke data kelompok. Nah, ini yang agak susah ya, agak panjang cara penyelesaiannya. Rumusnya min sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. X tadi sama dengan rata-rata, lalu Fi frekuensi kelompok data ke I, Xi adalah nilai tengah dari kelompok data ke I. Oke, mungkin masih confused, masih bingung. Kita move ke contoh soal ya. Contoh soal, hitunglah min dari data kelompok berikut. Berikut merupakan tabel tinggi badan siswa kelas 6 SD suka bersama. Yang pertama adalah 156 kali 160, frekuensinya 5. 161 sampai 165 frekuensinya ada 10. Lalu 166 sampai 170 ada 5. 171 sampai 175 ada 10 juga. Gimana sih cara penyelesaiannya? Yang pertama kita tentukan titik tengah atau XI-nya dan juga XI kali Fi. Nah, untuk data 156 sampai 160 titik tengahnya adalah 158. Kok bisa 158? Kan 156, 157, 158, 159, 160. Karena jumlahnya 5, kebetulan 5 ganjil kan. Jadi titik tengahnya adalah data yang ketiga, ya, interval yang ketiga, yaitu 158. Frekuensinya 5, jadi Xi kali Fi sama dengan 790. Yang kedua 161 sampai 165, titik tengahnya 163, 61, 62, 63, 64, 65 kan, jadi 163 ya. Terus frekuensinya ada 10, jadi Xi kali Fi sama dengan 1630. Yang ketiga 166 sampai 70, titik tengahnya adalah 168, 166, 67, 68, data interval yang ketiga ya. Dan frekuensinya 5, jadi Xi kali Fi sama dengan 840. 171 yang terakhir 171 sampai 175. Nah, titik tengahnya adalah interval yang ketiga, yaitu 173. Maka Xi kali Fi adalah 1730. Nah, yang kedua kita tentukan sigma Fi atau jumlah data. Ya gampang aja, frekuensinya tinggal dijumlahkan ya. 5 tambah 10 15 tambah 5 20 tambah 10 30. Jadi jumlah datanya ada 30.
tentukan yang langkah ketiga sigma FI kali XI. Maka sigma FI kali sigma FI kali sigma FI adalah, tadi kita tinggal jumlah hasil perkalian kita tadi, yaitu 790 tambah 1630 plus 840 plus 1730. Jumlah total adalah 4990. Yang ketiga, kita tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya seperti yang udah di slide sebelumnya tampilkan, yaitu X atau min sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Nah, sigma FI kali XI nya tadi 4990 dibagi jumlah total frekuensi ada 30, maka minnya adalah 166 kali 33. Selanjutnya kita akan membahas mengenai median. Yaps, median merupakan nilai tengah data setelah diurutkan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai rumus median data tunggal. Yang pertama ada data ganjil, yang kedua ada data genap nih teman-teman. Yang pertama data ganjil. Nah, jika datanya nanti ganjil, maka nilai median yaitu 1 dan nilainya berada di tengah urutan. Untuk rumusnya yaitu median sama dengan X dalam kurung N plus 1 per 2. Artinya, di mana X itu adalah data dan N adalah jumlah dari data yang akan dihitung mediannya. Jadi misalkan contoh soal nih teman-teman. Hitunglah median dari data berikut ini. 91375. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Yang pertama kita urutkan dulu dari yang terkecil. Jadi kita urutkan, didapatkan hasil 13579. Nah, untuk mencari median, kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah X dalam kurung N plus 1 per 2. Artinya, di mana itu adalah data X, di mana N-nya adalah 5, karena jumlah datanya 5, yaitu 13579. Itu kan ada 5 data. Nah, N-nya 5 ditambah 1 dibagi 2. Itu adalah udah rumus, sehingga kita ketemu mediannya adalah X3. Artinya itu data ketiga itu merupakan nilai median. Jadi data ketiga dari data yang kita urutkan tadi yang mulai dari terkecil 13579, data ketiganya adalah 5, sehingga nilai mediannya adalah 5. Simpelnya sih kalian hanya mengurutkan dan mencari nilai tengah dari data tersebut. Misal banyaknya data 11, maka mediannya data ke-6. Mudah kan? Itu kalau ganjil. Kalau datanya genap gimana? Sama aja. Cuman nanti untuk medianya itu hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan dan dibagi 2. Contoh soal, hitunglah median dari data 4862. Nah, langkah penyelesaiannya pertama kita urutkan dulu. 2, 4, 6, 8. Dari hasil itu, kita tahu bahwa nilai tengahnya adalah 2 angka, yaitu 4 sama 6. Kita tambah, lalu dibagi 2. Hasilnya adalah 5, karena 4 tambah 6, 10, dibagi 2 adalah 5. Nah, untuk pembuktian kita bisa buktikan dengan rumus. Untuk data genap, rumusnya adalah median sama dengan XN per 2 plus XN per 2 plus 1 dibagi 2. Di mana XN per 2 itu merupakan data ke N per 2. Jadi nilai jumlah datanya berapa dibagi 2. Nah, kalau nilai XN per 2 plus 1 itu jumlah data ke N dibagi 2 ditambah 1. Maksudnya gimana? Nah, misalkan contoh soal yang tadi ya teman-teman. 4862, kita urutkan dulu 2468. Nah, medianya adalah XN per 2 plus XN per 2 plus 1 dibagi 2. Karena dibagi 2 itu sama dengan dikali setengah. Jadi, di sini dituliskan setengah dikali X, karena jumlah N-nya adalah 4, per 2 ditambah X 4 per 2 ditambah 1. Jadi, medianya adalah nilai setengah dari data kedua ditambah data ketiga. Data keduanya kita tahu bahwa 4. Nah, data ketiga adalah 6, sehingga medianya adalah setengah dikali 4 ditambah 6. Sama dengan setengah dikali 10 sama dengan 5. Itu tadi cara mencari median data tunggal. Kalau data kelompok gimana? Sama, median data kelompok dapat ditentukan jika kita mengetahui kelas mediannya dulu. Kita cari kelas datanya yang memuat data nilai tengah. Dan rumusnya yaitu median, tepi bawah ditambah
N per 2 atau jumlah datanya dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif dikurangi frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh soal. Ada sebuah data panjang kain dengan interval 100 sampai 110 cm dengan frekuensi 12. 120 sampai 130 cm dengan frekuensi 18. 140 sampai 150 cm dengan frekuensi 10. Untuk penyelesaiannya gimana? Langkah pertama kita mencari mediannya terlebih dahulu dengan cara yaitu setengah dikali jumlah data. Karena jumlah datanya 40 didapat dari 12 ditambah 18 ditambah 10. Sehingga kita tahu bahwa medianya berada pada data ke-20 yang nantinya akan terletak pada interval kedua yaitu interval 120 sampai 130. Nah, langkah kedua kita masukkan ke rumus. Median, rumusnya adalah median sama dengan tepi bawah ditambah banyaknya data dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median dan dikali panjang kelas. Sehingga didapatkan hasil di mana tepi bawahnya adalah 119,5 didapat dari 120. Kelas intervalnya yang paling bawah dikurangi 0,5 karena rumusnya sama dengan 119,5. Ditambah karena N-nya tadi 40 dibagi 2. Dikurangi frekuensi kumulatifnya adalah 12 karena frekuensi sebelum interval median tersebut. Dibagi frekuensi kelas median karena frekuensi kelas intervalnya 120 sampai 130 itu 18 sehingga frekuensi kelas mediannya adalah 18 dikali dengan panjang kelas yaitu panjang kelasnya 10 yaitu didapat dari 130 dikurangi 120 atau interval 120 sampai 130 tadi. Sehingga ketika dioperasikan hasilnya mediannya adalah 123,9 dan itu adalah median data kelompok pada panjang kain contoh soal. Nah gitu teman-teman cara menghitung rumus median data kelompok maupun data tunggal. Oke, yang ketiga sendiri kita akan bahas tentang modus. Apa sih pengertian dari modus itu? Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu data. Oke, next kita bahas ke data tunggal dan data kelompok. Yang pertama data tunggal dulu. Gimana cara cari modus dari data tunggal? Gampang aja, kalau data tunggal kita tinggal cari frekuensi yang paling banyak di data tersebut. Oke, seperti contoh soal. Berikut nilai ujian matematika siswa kelas 5 SDN Sukamaju. Nah, nilainya ada 6, 7, 8, 9, sama 10. Yang 6 frekuensinya 2, 7 frekuensinya 8, yang 8 frekuensinya 15, yang 9, 5, yang 10 frekuensinya 2. Jadi mana modusnya? Kalau dilihat dari data tersebut, maka modus data tersebut adalah 8, karena 8 frekuensinya paling banyak. Oke, kita beranjak ke data kelompok. Rumusnya modus sama dengan TB atau tepi bawah kelas modus plus D1. D1 adalah frekuensi kelas modus minus frekuensi kelas sebelumnya. Plus D1 per D1 plus D2. D1 tadi udah, D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya kali panjang kelas. Oke, di sini ada contoh soal. Carilah modus dari data interval di bawah ini. Berikut adalah tabel hasil panen jagung di Desa Mangunsuman. Nilainya 30 sampai 34 let's say kilogram. Frekuensinya ada 3. 35 sampai 39 ada 5, 40 sampai 44 ada 10, 45 sampai 49 ada 11, yang terakhir 50 sampai 54 ada 8. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Yang pertama kita tentukan letak modusnya. Mana tadi datanya yang punya modus paling banyak? Kita kan bisa lihat ya di 45 sampai 49, di data 45 sampai 49.
Jadi modusnya ada di interval 45 sampai 49 karena frekuensinya paling banyak. Nah, langkah kedua kita tinggal masukkan rumus mod. Nah, tadi kita tulis ulang ya rumusnya. Modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali panjang kelas. Oke, yang pertama tadi TB atau tepi bawah kelas modus. Kan karena ini di interval 45 kali 49, jadi tepi bawah 45 dikurangi 0,5. Jadi 44,5 plus D1-nya 11 karena frekuensi di interval 45 sampai 49 sama dengan 11. Jadi frekuensi kelas modusnya sama dengan 11 dan frekuensi kelas sebelumnya kalau kita lihat di tabel di situ tertulis angka 10. Jadi D1-nya 11 min 10 plus frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya ya, D2. D2-nya sama dengan 11, frekuensi kelas modusnya 11 means kita lihat di data frekuensi kelas setelahnya ada berapa. Nah, di sini tertulis frekuensi kelas setelahnya adalah 8. Jadi D2-nya sama dengan 11 dikurangi 8 atau 3 dikalikan panjang kelas. Nah, panjang kelasnya kan ini kita lihat modusnya aja ya. Modusnya kan di interval 45 sampai 49. Jadi panjang kelasnya adalah 45, 46, 47, 48, 49. Jadi ada 5, berarti panjang kelasnya 5. Jadi hasilnya adalah 44,5 plus 11 min 10, 1 per 11 min 10, 1 plus 11 min 8, 3. Jadi 1 per 1 plus 3 atau 1 per 4 dikalikan 5. Modus sama dengan 44,5 plus 1/4 kan kalau dijadikan desimal jadi 0,25 dikalikan 5 berarti 1,25 sama dengan 45,75. Jadi modusnya ada di angka 45 kali 75. Oke, semoga bisa dipahami ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan kami. So, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bye.